Narasinya begitu sederhana, begitu menenangkan, hampir puitis. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Kalimat itu diucapkan Joko Widodo berkali-kali menjelang akhir masa jabatannya pada 2024, sebuah janji tentang masa pensiun yang khidmat seorang negarawan yang melepaskan jubah kekuasaan untuk kembali ke akar. Namun, mari kita geser kalender kita ke awal Februari ini di Makassar. Di bawah sorot lampu panggung Rakernas PSI yang menyilaukan, narasi itu hancur berkeping-keping. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Di atas panggung itu kita tidak melihat sosok kakek yang sedang menimang cucu di pinggiran Bengawan Solo. Kita melihat seorang politisi yang haus. Bukan haus akan jabatan struktural karena ia sudah berada di puncak selama 1 dekade, tapi haus akan kepastian dan pengakuan. Pernyataan bahwa ia akan turun gelanggang habis-habisan keliling 38 provinsi untuk membesarkan PSI adalah sebuah anomali. Dalam sejarah Republik ini tidak ada mantan presiden yang bersedia berkeringat kembali di jalanan demi sebuah partai kecil, kecuali jika ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar suara elektoral yang sedang ia pertaruhkan. Mengapa seorang pria yang sudah menempatkan anaknya di kursi wakil presiden masih merasa perlu untuk mengasong partai di daerah-daerah? Ini bukan lagi soal pengabdian. Ini adalah awal dari sebuah babak baru yang kita sebut pelembagaan pengaruh Jokowi. Sebuah fase di mana sang mentor sadar bahwa di Indonesia pengaruh tanpa kendaraan politik adalah fata morgana. Ia sedang mencoba mematahkan hukum alam politik bahwa kekuasaan itu berbatas waktu. Ia menolak menjadi bebek lumpuh dan justru memilih menjadi arsitek di balik layar yang aktif. Mari kita bedah anatomi ambisi ini dengan kejujuran, melampaui riuh rendah narasi media sosial. Jika Anda masih berpikir Jokowi melakukan semua ini, turun ke ganggang sempit, berdiri di panggung partai kecil, bermanuver di sela-sela masa purna tugasnya hanya untuk membantu karir Kaisang atau melapangkan jalan Gibran, maka Anda baru melihat ria kecil di permukaan. Anda sedang terjebak dalam drama domestik, padahal di bawahnya lempeng tektonik politik Indonesia sedang digeser secara paksa. Ambisi Jokowi kini bukan lagi soal sentimen seorang ayah. Ini adalah tentang satu hal, survival institusional. Mari kita jujur pada realitas politik kita. Hubungan Jokowi dengan PDIP bukan sekedar retak atau pecah kongsi. Sebutlah itu dengan nama aslinya, amputasi politik yang menyakitkan. Ini adalah pemutusan saraf kemarin dari rahim institusi yang melahirkannya secara politik. Dalam sosiologi politik, seorang tokoh sekuat apapun akan mengalami peluruhan pengaruh atau power decay saat kehilangan jangkar partai. Tanpa rumah besar, seorang mantan presiden sekuat apapun approval ratingnya akan menjadi yatim piatu politik dalam waktu singkat. Popularitas adalah uap yang mudah menguap, tapi institusi adalah jangkar yang menahan hantaman badai. Jokowi adalah seorang pragmatis ulung. Ia pembaca arah angin yang jenius. Ia sadar bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden memang berada di puncak menara kekuasaan. Namun mari kita lihat secara jernih melalui kacamata hukum tata negara. Menara itu sedang berdiri di atas tanah yang labil karena tidak punya fondasi di parlemen. Gibran adalah eksekutif tanpa kaki legislatif. Dalam sistem presidensial rasa parlementer di Indonesia, posisi seorang wakil presiden hanyalah sandera politik bagi koalisi besar jika ia tidak memegang kendali atas fraksi di DPR. Tanpa dukungan legislatif yang loyal, Gibran akan mudah lumpuh oleh hak angket, interpelasi, atau sabotase anggaran APBN setiap kali kepentingan faksi lain terusik. Inilah mengapa PSI dipilih sebagai instrumen utama. Bagi Jokowi, PSI adalah tabula rasa, sebuah kertas kosong, lempung basah yang siap dibentuk tanpa perlawanan ideologis masa lalu. Bandingkan dengan PDIP yang memiliki sejarah panjang, ego ideologis yang raksasa, dan struktur baja yang sulit ditekuk bahkan oleh seorang presiden sekalipun. PSI adalah wadah yang bisa ia hembuskan nafas dan bentuk sesuai citranya sendiri. Di sini ia tidak lagi menjadi petugas partai, melainkan menjadi arsitek ideologi. Ia sedang membangun apa yang kita sebut sebagai special purpose vehicle politik, sebuah kendaraan dengan tujuan khusus untuk mengamankan kepentingan pasca jabatan. Secara mendalam, Jokowi sedang mencoba menciptakan model baru dalam politik Indonesia.
yaitu Partai Loyalis, sebuah faksi politik yang fungsinya bukan lagi sekedar agregasi aspirasi rakyat, tapi menjadi garda terdepan untuk memastikan proyek strategisnya, terutama IKN tidak dibongkar oleh konsensus politik masa depan. Ia paham betul bahwa dalam sistem hukum kita, sebuah kebijakan hanya sekuat undang-undang yang mendasarinya. Janji politik bisa menguap seiring bergantinya kursi, tapi fraksi yang setia secara buta di Senayan adalah veto player yang nyata. PSI diplot menjadi benteng hukum yang akan memasang badan jika ada upaya revisi aturan yang ingin mematikan warisannya. Ini adalah pembangunan dinasti yang naik kelas, sebuah metamorfosis kekuasaan. Jika dulu kita hanya bicara tentang dinasti biologis lewat jalur anak cucu, kini Jokowi sedang membangun dinasti institusional. Ia sedang menanam saham permanen di masa depan Indonesia agar siapapun presidennya nanti, sekuat apapun menteri-menterinya, mereka harus selalu berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan berkonsultasi dengan sang mentor. Ini adalah upaya menciptakan konstitusionalitas bayangan di mana pengaruh formal mungkin hilang, namun pengaruh material tetap berdenyut melalui jaringan partai loyalis. Analisis ini membawa kita pada satu kesimpulan pahit. Jokowi sedang mencoba membuktikan bahwa di Indonesia kekuasaan tidak harus pensiun. Ia sedang menulis ulang aturan main, memastikan bahwa meski ia telah melangkah keluar dari gerbang istana, bayang-bayang pengaruhnya tetap memanjang, mencengkram jalannya arah bangsa, dan memastikan bahwa tidak ada satupun keputusannya yang bisa dihapus tanpa persetujuannya. Ia tidak sedang pulang ke Solo untuk beristirahat. Ia sedang memindahkan pusat gravitasi politik dari istana negara ke tangan pribadinya sendiri. Tapi mari kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan yang paling krusial. Apakah jalan yang ia tempuh kini akan semulus aspal jalan tol yang dulu pernah ia bangun? Jawabannya tidak. Kita harus bicara tentang harga mahal yang harus dibayar, sebuah harga yang tidak bisa dilunasi dengan APBN ataupun investasi asing. Perhatikan kontradiksi yang sangat tajam ini. Di satu sisi, lembar-lembar kertas survei mungkin masih menunjukkan angka kepuasan yang lumayan, sisa-sisa kejayaan dari narasi Bapak Pembangunan. Namun, coba geser pandangan Anda ke layar gawai. Di ruang digital, atmosfernya sudah berubah menjadi racun. Bisa dibilang Jokowi adalah mantan presiden pertama dalam sejarah digital Indonesia yang menerima serangan paling tajam, paling konsisten, dan paling pekat dari netizen. Mengapa? Mengapa seorang pemimpin yang telah membentangkan ribuan kilometer jalan tol dan meresmikan puluhan bendungan justru berakhir menjadi sasaran kebencian yang begitu masif di ruang publik digital? Jawabannya bukan pada apa yang ia bangun, melainkan pada apa yang ia runtuhkan. Ini adalah benturan maut antara pragmatisme buta dan etika fundamental. Karakter politik Jokowi adalah seorang field player yang sangat pragmatis. Baginya politik adalah soal output. Baginya sukses adalah semen yang mengeras, beton yang berdiri, dan rel yang tersambung. Ia melihat demokrasi sebagai alat mencapai efisiensi pembangunan. Namun bagi masyarakat sipil, bagi kelas menengah terdidik, dan bagi netizen yang menjadi penjaga gawang opini publik, politik bukan sekedar soal hasil akhir. Politik juga tentang prosedur, etika, dan kepantasan. Ketika Jokowi melakukan gerakan all out untuk Gibran di kursi wakil presiden dan kini ia bermanuver habis-habisan untuk PSI yang dipimpin Kaisang, netizen tidak lagi melihatnya sebagai dukungan seorang ayah yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Mereka melihatnya sebagai kekerasan simbolik. Dalam sosiologi, ini adalah tindakan pemaksaan di mana struktur demokrasi yang seharusnya menjadi lapangan bermain yang setara bagi setiap anak bangsa dipaksa untuk tunduk dan melayani kepentingan private satu keluarga. Inilah yang memicu amarah kolektif yang tak kunjung padam. Ada perasaan mendalam bahwa harapan telah hilang. Netizen bukan sekedar benci pada sosok pribadinya, mereka benci pada kenyataan pahit bahwa sistem yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata sejak tahun 98 ternyata bisa ditekuk, dilipat, dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh figur yang dulu mereka puja sebagai orang biasa. Figur yang dulu dianggap sebagai penyelamat demokrasi dari oligarki, kini justru terlihat sedang membangun oligarkinya sendiri. Luka ini tidak hanya dalam, tapi juga sistemik.
Kini luka itu telah bernanah. Ia tidak lagi berbentuk kritik kebijakan yang sopan, melainkan berubah menjadi sinisme digital yang tak henti-hentinya. Setiap kali sang mantan presiden muncul dengan narasi keberhasilan, ruang komentar berubah menjadi pengadilan moral. Inilah paradoks terbesar Jokowi. Ia berhasil membangun raga bangsa ini dengan infrastruktur fisik, namun di saat yang sama ia meninggalkan luka pada jiwa demokrasi kita. Dan di ruang digital yang abadi, sejarah tidak akan mencatat betonnya, melainkan bagaimana ia memperlakukan aturan main dalam proses pembangunannya. Kini kita masuk ke lingkaran terdalam, sebuah ruang hampa udara di mana oksigen kekuasaan mulai menipis. Hubungan Jokowi dengan sang penerus Prabowo Subianto. Dalam politik, sebuah aksioma kuno mengatakan tidak ada tempat untuk dua matahari. Jika langit dipaksa menampung dua cahaya yang sama kuat, maka yang terjadi bukanlah terang yang abadi, melainkan kebakaran hebat. Jika kita gunakan lensa game theory atau teori permainan, manuver Jokowi ke PSI di tahun ini adalah strategi defection atau pembelokan. Sebelum masa transisi 2024, Prabowo dan Jokowi berada dalam apa yang disebut Nash equilibrium, sebuah titik keseimbangan di mana keduanya saling menguntungkan. Prabowo butuh legitimasi dan basis massa raksasa milik Jokowi untuk masuk ke istana, sementara Jokowi butuh perisai, perlindungan politik dari Prabowo agar warisannya tidak dipretensi oleh hukum. Namun kini keseimbangan itu mulai goyah. Ketika Jokowi mulai menarik massa secara agresif ke PSI, ia sedang menciptakan cannibalization risk. Ini adalah hukum rimba elektoral. Setiap 1% suara yang ditarik ke PSI, kemungkinan besar adalah 1% suara yang hilang dari lambung Gerindra atau koalisi besar Prabowo. Jokowi tidak lagi sekedar membantu, ia sedang berburu di lahan yang sama. Prabowo kini terjepit dalam dilema strategis yang mematikan. Pertama, jika ia membiarkan Jokowi terlalu dominan, ia akan tampak seperti presiden di bawah bayang-bayang, seorang pemimpin yang memegang tongkat komando tapi arahnya ditentukan oleh orang lain. Legitimasi kepemimpinannya akan digerogoti oleh pertanyaan sinis, siapa sebenarnya yang memerintah republik ini? Kedua, jika ia menekan atau memarkir Jokowi, ia berisiko memicu konflik terbuka yang bisa menggoyang stabilitas koalisi pemerintahannya sendiri. Jokowi bukan mantan presiden biasa. Ia memiliki sel tidur dan loyalis yang tersebar di berbagai lini birokrasi dan instrumen kekuasaan. Munculnya isu posisi One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden yang kabarnya akan didesain ulang untuk Jokowi. Di atas kertas ini tampak seperti penghormatan, namun secara politik ini adalah penjara emas. Bagi Prabowo, meletakkan Jokowi di One Team Press adalah upaya untuk mengurung sang mentor di dalam struktur formal agar manuvernya bisa dipantau. Tapi bagi Jokowi, One Team Press bisa menjadi kantor kepresidenan bayangan. Jika undang-undangnya direvisi untuk memberi wewenang lebih, One Team Press bukan lagi pemberi pertimbangan, melainkan Dewan Pengawas yang bisa memveto kebijakan presiden. Inilah bibit perpecahan yang sesungguhnya menuju 2029. Prabowo sebagai pemegang mandat rakyat tentu ingin mencatatkan sejarahnya sendiri tanpa embel-embel Jokowisme. Di sisi lain, Jokowi sadar bahwa perlindungan politiknya hanya bertahan selama ia tetap relevan secara elektoral. Perang dingin ini terlihat dibungkus dengan senyum lebar dan jabat tangan erat di depan kamera. Namun di balik layar, ini adalah permainan catur tingkat tinggi. Prabowo harus menjaga stabilitas panggung istana, sementara Jokowi sibuk bermanuver di halaman belakang melalui instrumen PSI dan jaringan relawannya. Jika PSI tumbuh terlalu besar dan mulai mengancam dominasi Gerindra, matahari di Hambalang tidak akan tinggal diam. Sejarah mengajarkan kita bahwa penguasa yang sedang bertahta tidak akan pernah membiarkan ada tangan lain yang mencoba ikut memegang kemudi. Pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi bukan lagi soal jika, melainkan soal kapan. Dan tahun 2029 mendatang akan menjadi medan pembuktian bahwa Indonesia akan tetap dalam bayang-bayang sang mentor atau Prabowo akan melakukan parade pembersihan untuk menegaskan kedaulatannya sendiri. Setiap pemimpin besar akan menghadapi satu musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan survei, tidak bisa disogok dengan bansos, dan tidak bisa dijinakan dengan koalisi. Musuh itu adalah waktu. Sejarah mencatat dua jenis mantan pemimpin di dunia ini. Yang pertama, mereka yang memilih menjadi monumen. Mereka memilih diam, menjaga jarak, dan membiarkan sejarah yang menilai warisannya. Mereka menjadi tempat bertanya, namun tidak lagi ikut campur dalam urusan teknis kekuasaan.
Yang kedua, mereka yang memilih menjadi bayang-bayang. Mereka terus bergerak, menolak untuk pergi, dan selalu ingin memastikan bahwa dunia tetap berputar sesuai dengan kehendak mereka. Kini, lugas dan jelas, Joko Widodo dengan sadar telah memilih jalan yang kedua. Apakah ini bentuk tanggung jawab pada legasi atau sekedar obsesi terhadap kendali? Jika ini tentang legasi, maka Jokowi sedang bertaruh bahwa IKN, hilirisasi, dan mimpi Indonesia emas hanya akan aman jika ia sendiri yang memegang kunci gerbangnya melalui PSI dan anak-anaknya. Namun jika ini tentang obsesi, maka kita sedang menyaksikan sebuah tragedi klasik. Tragedi tentang seorang pemimpin yang tidak bisa membedakan antara kepentingan negara dan kelangsungan pengaruh keluarganya sendiri. Jokowi sedang menulis bab terakhir biografinya dengan tinta yang sangat beresiko. Jika PSI berhasil meledak di tahun 2029, ia mungkin akan dipuja sebagai jenius politik yang tak tertandingi. Namun jika ia gagal, ia akan diingat sebagai pemimpin yang tidak tahu kapan harus berhenti, seorang pemain yang merusak permainannya sendiri karena takut kehilangan kontrol. Ia tidak jadi pulang ke Solo karena baginya istana bukanlah sekedar sebuah gedung di Jakarta atau Bogor, melainkan sebuah pengaruh yang harus ia genggam erat hingga detik terakhir.